Saudara, kita akan teruskan dengan apa yang kita seramakan tadi mengenai keluarga. Lalu Tuhan berkata, orang itu hidup sendirian tidak baik. Kalau Tuhan bilang tidak baik, engkau jangan rubah. Di hadapan Tuhan, terutama taat, bukan debat. Semua teori manusia yang melawan Alkitab mengandung dua faktor, baik komunisme maupun eksistensialisme, ateisme, dialektika materialisme, ekonomi barat, dan sistem-sistem dari akademik manusia yang akhirnya akan lenyap beserta nasib seluruh dunia yang binasa, mengandung dua faktor. Semua teori yang melawan firman Tuhan, semua teori yang melawan kitab suci, dengan sendirinya ada dua faktor yang fatal. Pertama, yaitu self-defeating factor. Faktor kontradik satu dengan lain yang tidak disadari oleh pengarang. Tidak disadari oleh filosof itu sendiri. Teori komunisme akan satu hari hancur. Teori evolusi akan satu hari hancur. Karena di dalamnya mengandung faktor ketidakkonsistenan dan faktor self-defeating. The self-defeating factor is one of the most basic defect of human-made, human-invented theory. Kedua, time bomb. Bom waktu yang menunggu jam meledaknya. Setelah 70 tahun manusia menguji coba teori ekonomi yang paling besar di dalam sejarah dari Karl Marx, akhirnya membuktikan siapa yang setuju teori ekonomi Karl Marx harus mengalami kehancuran ekonomi. Tidak ada tawar. Dan Tuhan tidak mau debat. Tuhan membiarkan hamba-hambanya juga kurang kuat untuk berdebat. Karena bijaksana orang dunia yang sangat tinggi tetapi salah, itu selalu merajalela pada waktu teori baru itu muncul. Lalu Tuhan membiarkan gereja yang lemah, yang kurang kuat, tunggu saja. Melihat kedua faktor itu akan mempaparkan kedahsyatan sendiri. The self-defeating factor. Second, the exploding time bomb yet to come. Dan sejarah membuktikan ini. Saya mengajar filsafat 35 tahun. Dan mengamati semua buah pikiran manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan teori-teori yang berapa rumit. Dengan keberanian semangat revolusioner yang begitu berani mendobrak Alkitab. Lalu tunggu aja. Tunggu dia gantung diri. Tunggu dia mempermalukan diri. Karena itu adalah buah pikiran kerusakan manusia yang dicipta dan tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga saya yang tidak terlalu pandai hanya menunggu waktunya Tuhan. Lalu saya akan membuktikan firman Tuhan yang diejek, ditolak, dilawan, dihina, dicemooh oleh manusia akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya saksinya. Saya saksi kebenaran Tuhan. Saya pengkhotbah firman Tuhan. Yang saya harap bertahan dan bertanggung jawab sampai Kristus datang kembali. Sekarang kita kembali kepada tema Tuhan menganggap manusia pria yang sudah sempurna dicipta, sudah mendapatkan hembusan roh dari Tuhan, sudah seluruhnya genap sebagai manusia peta teladala. Hidup sendiri tidak baik. Karena hidup sendiri tidak baik, maka pernikahan itu diperlukan. Membentuk keluarga itu satu hal yang lumrah. Sehingga Tuhan harus menggenapi kemungkinan ini dengan mencipta perempuan. Dan Tuhan mencipta wanita itu dengan syarat, dengan kualifikasi, dengan kondisi menurut standar Tuhan. Wanita dicipta bukan menjadi kepala keluarga.
Wanita tidak boleh merebut kedudukan laki-laki. Wanita yang berusaha menguasai suaminya, lalu lebih tinggi daripada suaminya, itu melanggar hukum Tuhan. Wanita dicipta untuk menjadi penolong, pendamping. Nah, ini satu pekerjaan yang tidak gampang, tetapi sangat-sangat penting dan mulia. Selain istri, tidak ada orang lain bisa menempati tempat itu dan bisa melaksanakan tugas itu sebagai manusia. Laki-laki yang beraklab sekali sama laki-laki yang lain tidak mungkin berperan menjadi penolong seperti istri. Saudara yang mencintai saudara begitu sungguh-sungguh tidak bisa menjadi penolong seperti istri. Istri yang menikah sah dengan suami, itu ada rencana Allah untuk membuat satu keluarga itu kuat. Dan keluarga itu perlu kedua pihak ini sama-sama mengerti kehendak Tuhan dan sama-sama membentuk, memelihara, dan melestarikan. Sehingga kita melihat bagaimana proses Tuhan mencipta wanita. Dan di dalam mencipta wanita, di mana peranan manusia sebagai laki-laki. Alkitab mengatakan Tuhan membuat Adam tidur. Sehingga dia tidak ada rasa. Waktu dia harus dioperasi pertama kali. Operasi pertama kali bukan kuankong. Kuankong waktu kena panah. Racunnya masuk ke dalam tulangnya. Lalu dioperasi oleh dokter namanya Huato. Waktu dioperasi, Kuan Kong itu sedang skat, main skat. Diam, tidak bersuara. Dan dibongkar dagingnya di atas paha ini. Lalu dikeluarkan, darahnya mengalir. Lalu tulangnya yang sudah kena racun hijau itu dikerik oleh peso. Jadi dokter itu kerik tulangnya yang sudah ditelanjangkan dengan peso. Kerak-kerak gitu ya. Si Kuan Kong diam dan terus main skak. Maka orang Tionghoa lihat Kuan Kong itu dewa. Kuan Kong, tahu Kuan Kong? Itu operasi Tiongkok yang pertama. Operasi pertama bukan Kuan Kong. Juga bukan orang Greka. Operasi pertama diadakan di Taman Eden. Sebelum wanita dicipta, Tuhan langsung mengoperasi Adam. Pembunuhan pertama, pengaliran darah pertama setelah manusia berdosa adalah Tuhan yang membunuh. Tuhan bunuh binatang, mengalirkan darah, mengkuliti. Lalu kulitnya dijadikan pakaian untuk menutup dosa Adam. Ini semua Alkitab. Jadi di situ Injil mulai dicantum. Maksudnya yang berdosa kamu, yang mati adalah binatang yang mengganti kamu. Dan dari situ berkembang Kristus anak domba Allah yang mati mengganti dosa kita. Ini kitab suci betul-betul agungnya luar biasa. Sebelum semua agama yang lain dengan sistem yang cukup indah keluar. Semua yang paling tinggi sudah tercantum di sini. Sekarang Tuhan yang mengatakan orang itu hidup sendirian tidak baik. Dia menetapkan, menciptakan wanita. Wanita itu sama pria itu sama, tapi tak sama. Sama, tapi tak sama. Semua 1, 2, 3. Ini aneh, ini ajaib, ini heran. Sama status, sama kedudukan, sama mulia, sama menurut peta teladan Allah. Tapi tak sama. Tak sama jenis kelamin. Tak sama tugas. Tak sama perasaan jiwa. Tak sama reaksi sebagai manusia yang utuh. Yang memiliki peta teladan Tuhan Allah. Maka Tuhan mengatakan, sekarang engkau perlu nyonya. Engkau yang cari sendiri nanti ribut.
dapat ayam, dapat sapi betina. Banyak orang waktu nikah tidak mau minta Tuhan yang cari sendiri. Akhirnya dapat sapi betina, dapat singa betina. Tidak karu-karuan. Tuhan bilang, tidur. Pertama, Adam disuruh tidur. Sehingga waktu tidur, Adam tidak bisa bereaksi, tidak ada bagian, dan tidak bisa sadar. Kedua, operasi. Operasi itu bukan dari tempat lain, tapi daripada dadanya. Dibuka, lalu dipatahkan satu tulang. Ambil tulang itu menjadi bahan untuk menciptakan wanita. Apa sih artinya ini? Tidak ada buku loh. Selain Tuhan mau mengwahyukan ini, tidak ada orang tahu. Adam pun tidak tahu. Waktu dia bangun sudah dijahit kok. Sudah bentuk seperti biasa. Lalu engkau bilang, kalau begini laki-laki tulangnya mesti kurang satu dong. Kenapa masih utuh ya? Mungkin tadinya lebih satu. Setelah diambil jadi sama. Kok engkau bisa bilang, kalau tidak kurang satu, kalimat Tuhan tidak benar. Jangan sembarang kritik Alkitab. Mungkin Tuhan bikin satu lebih. Setelah dibikin, itu menjadi sama. Mungkin Tuhan membuat kekuatan tulang itu kembali lagi. Untuk mengisi yang sudah patah. Sebenarnya di dalam seluruh tubuh manusia, tempat yang paling kuat reproduktivitasnya adalah tulang. Engkau bilang, tulang patah, pergi ke tabib untuk sambung kembali. Tidak ada dokter yang bisa sambung kembali tulang yang patah. Tulang yang patah sambung sendiri semua. Gigi dewasa yang patah, tidak ada yang tumbuh kembali. Tidak ada. Gigi tidak tumbuh kembali. Yang tumbuh kembali itu kulit, kuku, rambut, sama tulang. Dia itu akan sambung kembali. Dokter hanya pakai hips untuk membenahi tempat sambungan supaya tidak kocak. Akhirnya setelah sambung kembali, kuatnya tidak kalah daripada sebelum patah. Maka Adam disuruh tidur supaya tidak sadar. Kedua, harus berkorban. Korbannya dioperasi, mengalirkan darah. Ini artinya apa? Artinya seorang laki-laki mau mendapat seorang wanita harus korban tapi tidak sadar. Semua orang yang sambil korban, sambil sadar korban, salibnya terlalu berat. Semua, 1, 2, 3. Orangnya sambil korban, sambil sadar saya lagi korban, salibnya terlalu berat. Mungkinkah orang umur hampir 70 tahun, satu hari korban 6 jam? Mungkin. Siapa? Stephen Tong. Waduh capek loh, sudah umur kayak gini. Aduh sengsara ya, kasihannya, capek. Tidak. Karena saya sudah dibiasakan oleh Tuhan berkorban tapi tidak rasa korban. Semua korban yang tidak dirasakan korban akan melihat hasil yang memuaskan. Semua. 1, 2, 3. Ngomong aja, mau mana bisa korban. Ayo. 1, 2, 3. Semua korban yang tidak merasakan korban akan melihat hasil yang memuaskan. Ini semua prinsip Alkitab. Adam, you want a wife? I don't know. You need. Is it right? Yes. Why? Because you live alone. No good. Is it no good? I feel very good. No good is no good. So, you need a wife. Where is the wife? Female ox? Mother pig? No. Created from nothing. Where is that? Sleep. Sudah tidur. Lalu dioperasi. Sakit. Korban, mengalir darah, tapi tidak rasa karena tidur. Nah ini mengandung arti yang penting sekali. Seorang mau dapat nyonya yang baik, korban dong. Terima jadi enak aja. Korban tapi tidak boleh rasa korban. Di dalam Alkitab kasih tahu sama kita. Yakub itu sayang sama siapa? Rahel. Karena apa? Matanya gede. Dari dulu loh, mata gede itu lebih gampang nikah. Heran. Orang yang sipit nikah juga ada, tapi agak pelan sedikit lah. Kebetulan ketemu orang yang suka mata sipit, ya nikah. Lia matanya lebih sempit, Rahel lebih besar. Yakub cintanya kepada Rahel.
Sudah cinta. Oke. Engkau boleh nikah sama anak saya. Si Raban kurang ajar. Waktu nikah semua pakai tudungan kan. Sebenarnya orang Islam pakai jilbab. Dulu itu tradisinya begini. Wah dia senang. Sudah boleh dapat nyonya yang dia senang. Sudah habis. Tidur. Sudah nikah besok dia lihat. Lia. Yang sipit yang dikasih. Oh bukan ini. Saya bukan mau yang ini. Bukan kenapa saya ini. Sudah tidur. Sudah kadung tidur. Tidak boleh balikan ya. Di dalam bond sudah tulis barang dijual. Tidak boleh kembalikan. Jadi bagaimana ini? Bukan yang ini. Jangan teriak-teriak. Dia sakit hatinya. Sudah engkau tidurin kau sekarang ngomong gini. Ya sudah. Tidak mau. Saya mau Rachel. Kalau begini kerja 7 tahun lagi. Ya wes. Kerja 7 tahun dianggap 7 hari. Karena apa? Saking rela. Jadi di sini mengandung satu prinsip. Yaitu suffering plus willingness is enjoyment. Semua. Suffering plus willingness is enjoyment. Asal rela, susah pun kamguan. Asal rela, bagaimana menderita pun senang. Ini dalil psikologi yang penting sekali. Banyak orang itu kerja sedikit ngomel. Suruh beri persembahan baru beri 1/1000. Sudah mati-matian teriak-teriak. Kurang ajar banget. Orang yang ada kerelaan. Mau. Rela. Senang. Korban pun tidak apa-apa. Saya mau tanya. Selama ini persembahanmu untuk Tuhan sudah 10% belum? Tahu tak? Kamu pencuri. Mencuri uang presiden besar dosa. Mencuri uang Tuhan besarnya double. Tetapi kenapa ada orang memberi, dia tidak rasa sakit? Karena dia rela. Berapa bulan terakhir nih, ada 1 kali sampai 90% pendapatan saya persembahkan. Buat apa? Supaya museum bisa jadi, supaya itu concert hall yang lagi dibangun, itu bisa jadi. Saya harus kerja. Museum kalau jadi barangnya dari mana? Saya mesti berani korban. Tetapi senang. Melihat sesuatu boleh kerja untuk Tuhan ini senang. Nah, waktu korban, jangan rasa korban. Kalau rasa korban, sebelum dapat hasil sudah nangis-nangis derita, sudah kacau balau. Maka Tuhan suruh Adam tidur, lalu operasi, berdarah, luka, dipatahkan tulang. Baru boleh dapat nyonya. Pria yang terlalu gampang dapat nyonya tidak akan menghargai nyonya yang didapatkan. Maka perempuan yang terlalu cepat buka baju, engkau setelah nikah akan dihina. Yang jual murah akan diinjak-injak. Yang kalau jual mahal dah laku gimana? Maka di antara jual murah diinjak-injak sama jual mahal dah laku, engkau perlu doa, perlu pertolongan Tuhan sehingga hidup tidak disia-siakan. Ini semua kalimat itu kalimat yang benar-benar ada bijaksana dari Tuhan. Kalau saya khotbah satu khotbah, tidak pernah saya khotbah sembarangan. Sejak umur 17 sampai sekarang 52 tahun lebih 2 bulan. Saya berkhotbah, setiap khotbah pikir sampai tuntas. Saya kalau desain satu bangunan, ini gedung saya yang desain. Saya desain sampai sesudah selesai, tidak ada satu sudut yang tidak dipakai. Tidak ada satu angle yang menyesal. Supaya semua bisa lihat tempat tiang, semua lihat dengan jelas. Lalu dikoresi-koresi terus. Sebelum jadi, tidak tahu akustiknya bagaimana. Setelah jadi, semua gedung seluruh dunia tahu. Kecuali orang yang ngerti sembarang ngomong. Akustik hall dari semua konsert yang terbaik, 15 tahun baru semua beres. Baik Amsterdam, baik Italia, baik Milano, Scala, konsert Gebau, baik daripada Museum Berlin Vienna. It takes 15 years to complete every corner to get the best sound. Gedung kayak begini tidak gampang. Karena apa? Akustiknya sulit sekali. Maka kalau engkau masuk gudang, gaun-gaun dakaruan itu gudang tidak sebesar ini. Gedung besar ini sulit sekali. Pandangan semua lihat, tidak ada satu pilar yang menghalangi. Lalu suara tidak, satu sudut tidak bisa jelas. Itu tidak gampang. Tapi kita berusaha to our best.
Semua rancangan harus dipikir ulang-ulang, koreksi. Tidak dimengerti orang lain, tidak apa-apa, sampai beres. Semua khotbah diberes, setiap kalimat sampai tidak ada satu kalimat itu boleh dibantah sembarang karena firman Tuhan. Dan orang yang simpen kaset saya, simpen 30 tahun masih dengar. Karena setiap kalimat dipikir baik-baik. Demikian. Coba lihat. Tuhan bilang Adam tidur ya. Engkau akan dioperasi. Engkau akan berdarah. Tapi engkau tak boleh sadar sengsaramu. Mendapat nyonya begitu. Tuhan menyiapkan nyonya bagi kita. Lalu Tuhan membuat kita sengsara. Ada orang itu patah hati 5 kali. Ini dipermainkan, itu dibuang, dilecehkan. Padahal pria baik-baik loh. Baru kali ke-6 dapat istri yang benar-benar diberkati Tuhan. Semua cocok dengan hati dia. Lalu dia mengatakan, ya sudahlah. Lupakan yang dulu. Itu operasi dulu. Ya. Tapi pria yang begitu cinta langsung dapat bidadara. Begitu jatuh cinta langsung dapat malaikat yang meleset. Karena tidak ada sayapnya. Itu bahaya loh. Karena belum teruji. Lalu ujinya ribut berapa puluh tahun. Ya. Nah, perempuan yang terlalu gampang laki-laki. Laki-laki yang terlalu gampang dapat perempuan. Saling mengertinya kurang. Saling menuntutnya banyak. Ini semua dalil. Maka Tuhan bikin Adam susah. Tidur. Dioperasi. Berdarah. Tapi bikin dia tidur sebentar, tidak rasa. Menderita tapi tidak boleh merasa menderita. Ini satu kemahiran yang luar biasa. Dilatih oleh Tuhan. Setelah dia bangun, lihat, loh ada bekas operasi. Ya? Karena Tuhan yang bikin dia utuh kembali. Kenapa Tuhan dari dulu tidak langsung bikin Adam satu tulang ditaruh di tangan untuk bikin Hawa. Mesti sudah utuh baru dibongkar, berdarah, keluarkan lagi, aduh cabut waktu sakitnya. Kenapa? Itu cara Tuhan. Banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan menurut catatan Alkitab. Di luar kemungkinan kita mengerti atau tidak masuk akal. Justru tidak masuk akal, perlu iman. Kalau sudah masuk akal, hanya tahu saja, tidak perlu iman. Dan iman itu adalah sesuatu dasar yang menuntut ketaatan meskipun engkau belum mengerti. Bukan tidak mungkin mengerti. Itu adalah konflik antara rasio dan kepercayaan. Konflik antara faith and reasoning. Di dalam ceramah saya yang sudah jadi kaset dan sudah menjadi buku. Rasio, iman dan kebenaran. Itu salah satu seminar yang paling penting dia metodologi. Iman kekristenan. Nggak ngerti. Taat dulu. Nggak usah debat. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan mungkin salah, dia sendiri sungkan jadi Tuhan kok. Kalau Tuhan rasa sendiri terus salah, dia dari dulu sudah mengundurkan diri jadi Tuhan. Justru karena Tuhan tidak mungkin salah, maka jangan debat dulu. Nah, banyak orang humanistik. Orang humanis. Menganggap diri pintar, maunya lawan debat sama Tuhan. Ini selama sejarah kebudayaan 400 tahun terakhir. Semua orang-orang yang asalnya daripada Aufklärung bahasa Jerman. Atau enlightenment bahasa Inggris. Atau zaman pencerahan dalam bahasa Indonesia. Mereka anggap diri benar. Anggap diri hebat. Anggap Tuhan bodoh. Anggap pendeta goblok. Debat terus. Bikin teori-teori melawan Tuhan. Ternyata akhirnya satu-satu dilawan oleh mereka sendiri. Self-defeating factor. Maka Adam diam. Tenang. Korban. Sabar. Tidur. Berdarah. Dan tidak sadar. Dia korban. Setelah dia bangun. Sudah beres. Lihat. Wih. Bukan babi perempuan. Bukan sapi perempuan. Tapi manusia yang sama tapi tidak sama. Tidak sama di mana? Justru opposite. Saya gagah. Dia lembut. Saya berani. Dia hati-hati. Saya extrovert. Dia introvert. Saya berapi-api. Dia malu-malu. Itu lain. Sama tapi beda. Ya. Kalau perempuan berani. Dia tidak menarik. Kalau laki-laki. Bulu berdiri semua. Kita menikah karena kita perlu yang lain tapi yang sama. Semua.
Kita perlu menikah karena perlu yang lain, tapi yang sama. Sama manusia, beda sifat. Dan perbedaan ini membentuk keluarga yang baik. Maka laki-laki kalau melihat istrimu kok cepelane gitu. Ayo cepat-cepat. Iya, 10 menit. Ayo sudah mau berangkat. Segera datang 20 menit. Karena dia wanita, mau apa? Ya makanya kalau engkau mau cepat-cepat, nggak mau tunggu-tunggu, ya dapat yang kayak laki-laki, buat apa dong? Jadi perbedaan itu perlu. Nanti saya kasih tahu perlunya apa ya. Karena sama tapi tidak sama. Maka Tuhan menciptakan wanita. Waktu dibawa kepada Adam, Tuhan yang bawa Hawa kepada Adam. Jadi mata Adam dulu cuma lihat diri. Sekarang melihat yang lain. Dulu cuma konsentrasi kepada aku. Sekarang pada bagaimana engkau. Itu pernikahan. Orang yang nikah, aku. Sedang nikah. Bagaimana engkau? Bagaimana kamu? Dari aku menjadi kamu. Self-centered life. Menjadi altruist. Tadinya egois, sekarang menjadi altruist. Tadinya aku, pusatnya di sini. Semua dipikir dari saya. Sekarang menjadi kami. Aku dan engkau. Kita. Nah, itu perbedaan di situ. Makanya orang yang gak pernah nikah disebut belum jadi orang. Dia gak ngerti orang lain. Cuma tahu aku. Ya. Tapi sudah nikah mulai bagaimana? Aduh, aku rasa gak enak sekali. Aku ikut rasa gak enak. Aku maunya gini. Engkau gelinis saya bagaimana? Jadi harus bertimbang oposit. Karena sama gak sama. Justru gak sama itu kadang-kadang jengkelkan. Tapi justru gak sama itu yang perlukan. Maka Adam melihat wanita yang mengiurkan. Cantik luar biasa. Karena lain tapi sama. Sama tapi lain. Maka interest untuk mengimbangi kebersamaan dan ketidakbersamaan itu menjadi satu keharmonisan yang perlu sesuatu penjelajahan ke dalam dunia yang tidak tahu. You married to someone you unknown. You married to someone that you should learn. You should understand more. Because he is not you. She is not you. You are not him. You are not her. Jadi dia kesamaan, tidak bersama. Lalu dia mengatakan, loh ini orang diciptakan dengan apa ya? Kalau aku dulu diciptakan dengan tanah. Ini orang diciptakan dengan apa? Diciptakan daripada tulang rusukmu. Oh kalau begini, ini daging darahku. Ini tulang rusukku. Maka Adam mencintai dia karena dia sebagian dari diri. Harus engkau melihat istrimu itu orang diri. Harus engkau melihat itu istri anakmu itu dagingmu, tulangmu. Ini adalah ekstansi. Ini adalah suatu ekspansi. Sesuatu yang berhasil dari diriku. Di dalam diriku menjadi sesuatu di luar diriku tapi bukan ku. Ini semua ajaib luar biasa. Allah adalah ku satu-satunya yang mutlak. Setiap yang dicipta menurut peta teladan Allah mempunyai pengalaman kesadaran. Ku di luar dirinya, ku Allah. Tapi ku di luar dirinya, ku Allah. Kalau mau gabung dengan ku Allah, itu namanya iman dan taat. Kalau tidak mau gabung, itu namanya tersendiri dan separasi. Itu namanya dosa. Jadi dosa dimengerti oleh orang Kristen sedalam teologinya. Bukan kelakuan yang jahat. Tetapi separasi daripada diri Allah. When you separate from the self of God, to have the self-centered life, to oppose God, that is called sin. Maka penyelesaian dosa yang paling beres, yaitu di Getsemani. Yesus menjadi teladan selain menjadi juru selamat. Kehendakmu yang jadi, bukanlah kehendakku. Pada waktu kehendakku yang berada di luar kunya Allah, yang mempunyai kehendak yang total dan pokok, mendapatkan penyambutan kembali. I want to combine myself into yourself. I want to kneel down myself under your sovereignty. I want to mingle myself to be united with your essence. Pada waktu diriku bersatu dan lebur diam kunya Allah. Itu namanya kebenaran. Righteousness.
Bukan kebenaran truth. Bukan aletheia. Tetapi dia dikayosune. The uniting self to another self of God. The return of yourself to the self of God. Itu namanya righteousness. Dikayosune. Ini teologi yang dalam sekali. Saya semua khotbah dengan kerangka yang sangat dasar. Tapi pikiran yang mendalam luar biasa. Maka persatuan kembali kepada Allah yang menjadi paling hakiki, yaitu doa Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, bagaimana Yesus taat kepada Bapa, itu menjadi contoh bagaimana gereja taat kepada Kristus. Itu menjadi contoh bagaimana istri taat kepada suami. Dari satu keluarga bisa bahagia karena suami berkorban tapi tidak sadar. Lalu istri tidak tuntut tapi taat. Dan waktu dia melihat istri, dia lihat ini tulangku, ini dagingku, maka ini ada ku yang bukan ku. Dia dari diriku yang menjadi ku yang di luarku. Menjadi perlu lagi persatuan melalui pergumulan. Karena sudah jadi ku di luarku. Itu menjadi satu pribadi yang berbeda dengan saya.